Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melewati perjuangan, akhirnya nyampe juga di studio. Perjuangannya apa nih? Jadi pemirsa barusan, nih buru-buru naik ojek, nyampenya untung tepat waktu. Iya, di Jakarta tuh hujan besar, terus banyak pohon tumbang, ya, itu bikin macet. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan di tempat Anda semuanya cuacanya cerah. Tapi kalaupun sekarang hujan, ya ada badai, tapi tetap hatinya tetap adem ya. Betul sekali. Dan kita lebih ademin lagi dengan nambah ilmu hari ini. Ya. Seperti hari ini kita beriman juga ada yang berbeda pemirsa. Nanti kita ada liputan soal tips dan fashion jilbab. Jadi tetap di beriman terus. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini menarik sekali. Pernah dengar yang namanya babi ngepet nggak? Babi ngepet pasti pernah ya. Saya juga pernah. Bukannya itu cuma di sinetron aja ya? Enggak loh. Ternyata babi ngepet itu juga ada beneran. Saya juga pikir sama ini sinetron. Nah, kita mau lihat bagaimana babi ngepet menurut pandangan Islam. Langsung kita saksikan beritanya berikut ini. Babi ngepet dalam pandangan Islam. Siapa di dunia ini yang tidak menginginkan kekayaan? Kekayaan merupakan sesuatu yang hampir diimpikan setiap orang. Mereka beranggapan dengan menjadi orang kaya, maka hidupnya akan bahagia. Berbagai cara pun biasanya ditempuh untuk mendapatkan kekayaan. Ada sebagian orang yang memang terlahir dalam keadaan kaya, sedangkan sebagian lagi harus bekerja dan berjuang untuk menjadi kaya. Namun, ada pula orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan seperti yang diimpikan. Bahkan, sampai memakai cara-cara yang dilarang agama, seperti yang dikenal dengan istilah babi ngepet. Seperti peristiwa menghebohkan yang terjadi di desa Pasanggerahan, Jawa Timur. Dikabarkan bahwa telah ditangkap seekor babi yang diyakini warga merupakan makhluk jadi-jadian alias babi ngepet. Babi berwarna hitam pudar ini ditangkap oleh warga setempat saat akan memasuki pekarangan rumah milik warga. Kemudian diserahkan kepada kepala desa setempat. Namun kabar tertangkapnya seekor babi itu cepat menyebar ke masyarakat dari mulut ke mulut. Akibatnya, warga yang penasaran dengan binatang ini terus berdatangan untuk melihat langsung. Salah satu warga setempat pun mengaku, sebelum warga menangkap babi jadi-jadian ini, dalam sepekan terakhir banyak warga di desa tersebut yang mengaku sering kehilangan uang di rumahnya. Bahkan sebagian warga mengaku sering melihat seekor babi kerap berkeliaran di malam hari. Warga juga memang telah lama memburu babi yang hampir setiap malam berkeliaran. Dan anehnya, setiap kali ada yang melihat babi itu berkeliaran di malam hari, keesokan harinya pasti ada saja warga yang kehilangan uang. Sehingga begitu ada seekor babi, sejumlah warga langsung mengejar ramai-ramai untuk menangkapnya. Tetapi tak ada satu warga pun yang dapat membuktikan bahwa babi tersebut benar-benar babi ngepet. Tingginya kebutuhan hidup dan rasa frustasi dalam menghadapi krisis ekonomi membuat sebagian manusia menggunakan banyak cara kotor untuk bertahan hidup. Berbagai jalan dilakukan meskipun harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Istilah babi ngepet juga merupakan salah satu jalan bagi orang yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Lalu pemirsa, bagaimana ya pandangan Islam mengenai fenomena babi ngepet yang terjadi di masyarakat? Benarkah fenomena babi ngepet ini benar-benar ada dan nyata terjadi di masyarakat? Berikut penjelasannya. Fenomena babi ngepet yang terjadi di masyarakat memang benar-benar terjadi. Mungkin di antara kita banyak yang merasa heran mengapa manusia dapat berubah menjadi babi ngepet. Babi ngepet merupakan salah satu pesugihan yang dilakukan manusia dengan cara bersekutu dengan jin. Pesugihan jenis ini menggunakan media ketiga berupa jin untuk mencuri harta milik orang lain. Mereka melakukan kerjasama untuk mencuri harta manusia dan tolong-menolong dalam kemaksiatan. Biasanya, jin dengan senang hati ingin menolong manusia tersebut karena jin akan selalu menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Karena tak ada satupun manusia yang dapat bekerja sama dengan jin tanpa terjerumus dalam kesyirikan. Maka melalui cara seperti ini, sudah jelas mereka yang melakukan pesugihan telah bersekutu pada jin. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi, hasan sahih. Dari hadis tersebut dijelaskan, sudah seharusnya kita menyembah hanya kepada Allah. Maka wajib pula kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena jika kita meminta segala sesuatunya kepada selain Allah,
maka itu sebuah kesyirikan. Kita hanya diperbolehkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, seperti dalam firman Allah yang artinya, dan saling tolong-menolonglah dalam kebajikan dan takwa, jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Dalam hal ini sangat jelas, kita diwajibkan menyembah dan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, walaupun sudah jelas bahwa Allah telah mengharamkan seseorang yang meminta tolong kepada jin, namun ada sebagian ulama yang membolehkan seseorang untuk meminta tolong kepada jin dalam perkara dan syarat tertentu. Seperti dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa diperbolehkan meminta bantuan kepada jin dengan bentuk yang berbeda-beda. Pertama, meminta bantuan dalam perkara agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nih, ketika seseorang memiliki teman jin yang beriman, jin tersebut menimba ilmu kepada manusia. Setelah itu jin tersebut dijadikan dai untuk menyampaikan syariat kepada kaum jin atau menjadikan jin sebagai pembantu agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini tidaklah mengapa. Kedua, meminta bantuan kepada jin bukan dalam perkara yang diharamkan. Hal yang demikian dicontohkan seperti mengambil harta milik orang lain dengan cara menakut-nakuti manusia dan semisalnya. Hal ini adalah sangat diharamkan di dalam agama Islam. Dan faktanya, sangat sulit mendapatkan bantuan dari jin tanpa terkena jebakan kesirikan yang sudah dipasang jin-jin jahat. Bahkan hampir bisa dikatakan mustahil, karena kita tidak mengetahui hakikat jin tersebut, apakah dia jin jahat atau baik. Karena tidak ada satupun dari kita yang dapat menguasai jin dan menyuruh mereka untuk menuruti kemauan kita. Hal ini terdapat dalam kisah yang datang dari Abu Hurairah. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah menangkap pencuri yang berusaha mencuri harta Baitul Mal yang dijaganya. Kejadian itu justru memberikan petunjuk kepadanya mengenai cara untuk mendapat perlindungan Allah dari kejahatan setan. Petunjuk tersebut adalah membaca ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat kursi, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada awalnya, Abu Hurairah memang tidak mengetahui bahwa pencuri yang ditangkapnya adalah jelmaan jin. Namun setelah Rasulullah memberitahunya, beliau baru mengerti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk menangkap jin jika tidak menjelma menjadi makhluk nyata. Dari riwayat tersebut, sudah jelas bahwa tidak ada satupun orang yang mampu menangkap dan menguasai jin, setan atau roh halus. Jadi, apabila ada seseorang yang mengaku dapat menangkap setan atau jin dalam wujud aslinya, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar pengakuannya adalah dusta. Begitu pula jika seseorang mampu menguasai jin, setan, dan roh halus. Karena yang sering kali terjadi adalah manusianya sendiri yang akan dikuasai oleh jin dengan menyuruh manusia, bahkan meminta manusia menuruti segala yang diminta oleh jin tersebut. Karena jin merasa lebih kuat dari manusia. Pemirsa beriman, sesungguhnya Allah telah mengatur hubungan antar makhluknya, termasuk hubungan manusia dengan jin. Hanya Allah yang mampu membuat segala sesuatu menjadi ada. Maka syirik hukumnya bagi mereka yang meminta pertolongan kepada selain Allah, seperti bagi mereka yang melakukan pesugihan babi ngepet. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berada di jalan Allah dan dijauhkan dari perbuatan yang dilarang olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik pemirsa, kita udah jelas sekali ya bahwa sebaik-baiknya kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah ya, bukan berarti ke jin atau ke yang lain. Ya, karena tadi udah dijelaskan dan ditekankan sekali bahwa yang namanya jin itu tidak dapat dikuasai oleh manusia. Iya, apalagi sekarang nih ya, di zaman krisis ekonomi seperti ini, ada orang yang ingin dengan cara-cara instan mendapatkan uang yang banyak, tapi akhirnya menghalalkan segala cara ya. Benar banget, kita harus hati-hati. Kalau kita merasa kita dapat bantuan, kita dapat menguasai jin, jangan-jangan kita lagi dipermainkan, diperbalikan. Jadi seolah-olah sekarang kita lagi dibantu sama dia, padahal sebenarnya kita yang sedang mau dimanfaatkan oleh jin tersebut. Ya, oke. Jadi sekarang kita tawadu aja deh ya. Betul kita sekali. Konsisten. Tawadu tertawa sambil duduk, bukan? Bukan. Dalam arti yang sesungguhnya. Tahu warna duit. Oh, bukan juga. Artinya tetap konsisten, tetap mengejar dunia juga, tapi jangan melupakan akhirat gitu. Betul banget. Baik pemirsa, untuk yang selanjutnya nih aku mau nanya dulu, kalau tidur sehari berapa jam? 6 jam.
6 Ya, jam. 6 Pernah jam. lebih atau suka lebih ketika tidur? Kalau sekarang sih kayaknya enggak ya. Oh, udah cukup ya karena banyak otomatis anak langsung. gitu. Kalau Iya. saya kadang-kadang tidur suka 8 jam atau lebih. Dan ternyata saya baru tahu pemirsa bahwa tidur banyak itu dapat memperpendek umur. Oh, my God. gitu ya? Nanti kita Oke. akan membahas soal itu, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.